Bab 522. Siapa yang telah mengizinkanmu pergi? Melihat penampilan kakek besar Su sekarang, Erikin merasa senang. Kakek besar Su yang selama ini berada di posisi teratas dan tidak tercapai, kini terlihat seperti orang tua yang patah semangat. Pemandangan seperti ini membuat orang tidak percaya. Kakek besar Su memang agak putus asa. Jika hanya rugi, kakek besar Su tidak akan terlalu khawatir. Setidaknya ia dapat memulai dari awal lagi. Tetapi jika semua anggota inti dari grup perusahaan Chu diambil secara paksa, hampir tidak mungkin keluarga Su dapat mulai dari awal. Mereka adalah talenta terbaik di negara ini, belum lagi orang-orang ini mengendalikan hal-hal inti dari keluarga Su, dan kebanyakan dari mereka adalah kerabat dari keluarga Su. Erikin, kamu cepat keluar dari sini. Kakek besar Su melambai lemah, keluar dari sini sekarang. Erikin mencibir, aku masih menunggumu untuk membuat keputusan. Kakek besar Su meraung, membuatku mundur dari posisiku. Tidak mungkin. Dengar perkataanku, bahkan jika bisnis keluarga Su runtuh, aku tidak akan pernah melepaskan posisi ini. Bahkan jika keluarga Su bangkrut di tanganku, mimpi saja kalian jika ingin mengambil keluarga Su. Beritahu Roger Su untuk menyerah. Kakek besar Su tersenyum kejam, aku ingin melihat berapa lama kalian dapat melakukan ini. Wajah Erikin menjadi dingin, dan dia perlahan bergerak dan memiliki pikiran untuk membunuh. Bahkan sampai saat ini kakek besar Su masih belum ada rencana untuk melepaskan jabatannya. Terlihat bahwa Yan Shen Su sangat membenci Roger Su. Manajer sepertinya merasakan energi pembunuh dari Erikin. Dia tanpa sadar melangkah maju dan berdiri di samping kakek besar Su. Pada saat ini, sekelompok orang lain tiba-tiba masuk dari luar pintu. Kediaman keluarga Su hari ini benar-benar ramai. Setelah melihat orang-orang tersebut, wajah kakek besar Su sedikit berubah. Orang-orang ini semua adalah pemegang saham perusahaan Chu maupun besar atau kecil. Pertama-tama mereka melirik ke arah Erikin, lalu berkata, kakek besar Su, kami ada di sini hari ini dan meminta Anda melepaskan posisi ketua. Ya, setelah diskusi kami sepakat bahwa Anda tidak lagi cocok untuk berada di posisi ini. Perusahaan Chu akan runtuh. Jika ini terus berlanjut, kerugian kita tidak terukur besarnya. Melihat sekelompok orang ini, kakek besar Su dengan marah berkata, kalian semua gila. Kalian berani menantangku. Manakah dari pemegang saham ini yang tidak berlutut pada kakek besar Su sebelum ini? Bagaimana kakek besar Su menerima perubahan saat ini? Kakek besar Su sekarang berbeda dengan sebelumnya. Demi perkembangan perusahaan mohon turun jabatan. Kakek besar Su menunjuk ke Erikin dan berkata, oke, kalian semua memberontak, kan? Bermimpilah jika ingin aku turun jabatan. Erikin sudah agak tidak sabar. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara dingin, kakek tuan, jangan memalukan diri sendiri. Aku hanya memberimu 5 menit untuk memikirkannya. Setelah 5 menit, aku akan membunuhmu. Bunuh aku. Hahaha. Kakek besar Su tidak bisa menahan tawa keras. Pembela diri memanglah pembela diri, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Manajer berdiri kokoh di depan kakek besar Su dan melindunginya di belakangnya dengan penuh semangat. Erikin menatapnya dan berkata, kamu tidak bisa menghentikanku. Tetapi aku ingin mencoba. Manajer itu tersenyum ringan. Kakek besar Su tua tertawa dan berkata, Erikin, apakah kamu mampu melakukan ini? Bahkan jika perusahaan Chu bangkrut, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku akan memberitahumu, bermimpilah jika ingin aku menurutimu. Erikin mencibir, kamu mempermalukan dirimu sendiri. Terus terang saja, aku tidak pernah berpikir untuk membiarkanmu keluar dari gerbang ini hidup-hidup. Kedua pihak berseteru, tensi semakin memanas di antara mereka dan keduanya tampak siap untuk menyerang setiap saat. Kakek besar Su, lebih baik kamu menghemat waktu. Saat ini, orang lain masuk. Pria dengan alis tajam dan bermata seperti bintang yang tingginya sangat luar biasa. Dia melangkah maju dan perlahan melangkah masuk. Claudius Chu. Melihat pria ini, wajah kakek besar Su berubah lagi. Apa yang kamu lakukan? Kata kakek besar Su dingin.
Claudius Chu tersenyum ringan dan berkata, "Aku datang untuk menjumpaimu. Aku mendengar bahwa keluarga Su memiliki masalah finansial dan berhutang denda yang sangat besar. Aku ingin mengikuti peraturan, kamu dan seluruh keluarga Su harus diselidiki lagi." Mendengar hal itu, wajah kakek besar Su tidak bisa tenang. Keluarga Chu dan keluarga Su adalah musuh, dan kekuatan keduanya tidak jauh berbeda. Tidak peduli dari aspek manapun, mereka tidak lebih lemah dari keluarga Su. Sekarang Claudius Chu tiba-tiba ikut campur, membuat keadaan keluarga Su yang sudah rapuh menjadi lebih buruk. "Tuan Tetua Su, tolong bekerja sama dan ikut kami untuk penyelidikan." Beberapa pejabat publik ada di luar pintu, dan yang memimpin adalah anak kedua dari keluarga Chu. Perannya di keluarga Chu setara dengan peran Lucas Su di keluarga Su. Sekarang Lucas Su tidak ada di kota B, siapa yang bisa menghentikan orang ini? Melihat orang-orang ini, kakek besar Su tiba-tiba sulit bernapas, dadanya naik turun dengan kencang, menunjuk ke semua orang dan berkata, Kalian, kakek besar Su, mohon mundur jabatan," teriak para kerumunan. Claudius Chu melambaikan tangannya dan berteriak bahwa semua orang dari keluarga Su pergi, tolong ikut dan bantu penyelidikannya. Iya. Beberapa orang berbondong-bondong mendatanginya dan menangkap Doni Su terlebih dahulu. Doni Su tiba-tiba panik, tentu saja dia tahu apa artinya. Oleh karena itu, dia dengan putus asa berteriak kepada kakek besar Su, "Ayah, turutilah mereka, kalau tidak keluarga Su akan benar-benar berakhir." Melihat keluarga Su ditangkap satu persatu, wajah kakek besar Su menjadi semakin tidak enak dilihat. "Tunggu." Saat ini, kakek besar Su melambaikan tangannya dengan lemah. Dia tampak seperti menua beberapa tahun dalam sekejap. "Lepaskan mereka." Kakek besar Su tua melambaikan tangannya, "Aku akan menuruti kalian." Yansen Su memberi isyarat untuk melepaskan para tahanan. Kakek besar Su tampak agak goyah. Dia menatap Eric Qin dengan keji, mengertakkan gigi dan berkata, "Eric Qin, kamu kejam." Setelah itu, kakek besar Su menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Mulai hari ini, aku akan meninggalkan kota B." Dia sangat tidak mau mengatakan ini, tetapi dia tidak bisa menahannya. Jika kalimat ini tidak diucapkan, maka semua orang dalam keluarga Su akan habis. Betapapun kejamnya kakek besar Su, dia tidak tega melihat anggota keluarga Su menderita bersamanya. "Ayo pergi," kata kakek besar Su dengan lemah. Manajer dengan cepat membantu kakek besar Su dan berjalan keluar pintu. Pada saat ini, cahaya keemasan menyala, menghalangi pintu. "Kapan aku akan mengizinkanmu pergi?" Eric Qin berkata dengan wajah dingin. Kakek besar Su mengertakkan gigi dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" "Membunuhmu." Eric Qin mengepalkan tangannya, melangkah maju dan seketika melemparkan tinjunya ke arah kakek besar Su. Pada saat itu, sang manajer mengangkat tangannya, satu tangannya melindungi kakek besar Su, dan tangan lainnya didorong ke depan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.